Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Komunikasi Pribadi Bapak Muhammad Ashabul Kafi, SOS MA. Perkenalkan, nama saya Feni Febriani dari kelas BKI 4A dengan NIM 20010300005. Prodi Bimbingan dan Konseling Islam IAIN Palopong. Di sini saya memenuhi tugas video mengenai evolusi atau perkembangan media massa dari masa ke masa serta dampak dari kehadiran media ini kepada masyarakat. Perkembangan media di Indonesia saat ini semakin maju saja. Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik. Semakin banyaknya perusahaan-perusahaan media memperlihatkan kemajuan yang sangat besar di dunia media massa. Media massa diawali dalam bentuk surat kabar yang ditulis lalu dicetak setelah teknologi percetakan berkembang. Kemudian muncul pula majalah, radio, televisi, dan internet. Berdasarkan perkembangan tersebut, kita perlu menelusuri lebih jauh sejarah dari perkembangan media massa di Indonesia. Sejarah perkembangan media massa di Indonesia menurut Nuridin tahun 2017 dalam bukunya yaitu Perkembangan Teknologi Komunikasi. Sejarah media massa diawali dengan ditemukannya media cetak dan terus mengalami perkembangan selama abad 20 hingga kini. Media massa mencapai puncak kejayaannya di abad 20 hingga dikenal sebagai abad komunikasi massa. Memasuki tahun 2021, media massa juga mulai menggunakan internet untuk menyebarluaskan berita dan informasi kepada halayak yang jauh lebih luas. Sejarah media massa di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan baru mengalami perkembangan yang signifikan setelah bergulirnya era reformasi di penghujung tahun 1990-an. Media massa di Indonesia juga terdiri dari macam-macam media komunikasi seperti televisi, radio, film, surat kabar, majalah, dan internet. Di Indonesia masing-masing media komunikasi memiliki peran sejarahnya tersendiri. Nah, pengaruh media massa terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat. Media massa saat ini mengambil peran yang sangat besar dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan menjadikan media massa sebagai pusat perhatian publik untuk mengetahui dan mencari berbagai informasi, menyebarluaskan informasi dan menambah pengetahuan. Nah, sumber informasi yang dijadikan sebagai bahan pemberitaan oleh media massa juga berasal dari masyarakat itu sendiri, baik dari golongan masyarakat yang memiliki basis politik hingga kepada rakyat jelata. Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, media adalah alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak di antara dua pihak orang, golongan, dan sebagainya, dan memiliki fungsi sebagai peran atau penghubung. Sedangkan massa adalah jumlah yang banyak sekali dan merupakan sekumpulan orang yang banyak sekali. Nah, media massa menurut KBBI adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas di berbagai wilayah. Dalam penyampaiannya, media massa tidak hanya disebarluaskan melalui media cetak seperti koran ataupun surat kabar, tabloid juga bisa, majalah, buku, newsletter, dan akan tetapi ada juga dengan menggunakan bantuan teknologi, yaitu media elektronik seperti radio, televisi, handphone, dan media elektronik lainnya. Nah, ada juga media jaringan internet yang dimana media dalam jaringan merupakan sebuah media massa yang memanfaatkan kekuatan jaringan internet sebagai media komunikasi dalam menyebarkannya, seperti sosial media, surat kabar online, streaming video, dan lain-lain sebagainya. Terlepas perannya sebagai media informasi, media massa juga berperan sebagai bidang pendidikan. Sistem komunikasi massa di Indonesia menuntut untuk selalu memberikan segala jenis berita yang memuat informasi terpercaya, aktual, dan terbaru, sehingga pendidik masyarakat menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya berhenti pada
pendidikan saja. Banyak peran yang dimiliki media massa terhadap konsumen yang tak lain yaitu masyarakat itu sendiri, yaitu seperti mediator atau pengawas, pengembangan kebudayaan, sarana hiburan, serta promosi. Dengan perkembangan media massa yang dibilang sangat pesat, tentu saja akan mempengaruhi kehidupan masyarakat saat ini. Ada beberapa bentuk pengaruh dari media massa terhadap masyarakat, yaitu yang pertama, media massa dapat membentuk keberagaman di tengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi ketika pemberitaan yang dilakukan serta berkelanjutan sehingga dapat menyebabkan seseorang berubah pandangan dalam hal penilaian, pikiran, tindakan, dan kesehariannya. Keberagaman di sini tersebut dalam hal yang positif, selama masyarakat itu memiliki kedewasaan untuk menghadapi perbedaan pemikiran dengan bijaksana, dan begitu pula dengan media massa juga menyampaikan nilai-nilai tersebut. Kedua, media massa mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bentuk menyediakan informasi-informasi penting untuk kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, seperti informasi yang berkaitan dengan karir seseorang dengan merujuk kepada profesi tertentu. Dengan kecakupan media massa dan kehidupan pribadi masyarakat yang semakin mendalam pada seseorang, akan kebutuhan informasi juga akan semakin tinggi. Hal ini membuat media massa menjadi suatu hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat modern. Ketiga, ada media massa mempengaruhi kebudayaan masyarakat. Media massa dapat menjadikan salah satu alat untuk melakukan perubahan budaya di tengah-tengah masyarakat, seperti contohnya perubahan konsumsi jenis makanan dan minuman yang mengikuti budaya barat, seperti makanan cepat saji atau biasa disebut dengan fast food, dan minuman-minuman bersoda. Pembentukan budaya tentu dapat bernilai negatif ataupun positif, sehingga daripada menolak atau menghentikan media massa karena khawatir kebudayaan lama akan hilang secara perlahan, lebih baik menanamkan pada masyarakat akan arti penting kebudayaan lokal yang penuh kearifan. Keempat, media massa dapat mempengaruhi keinginan atau kebutuhan yang muncul pada diri personal seseorang. Nah, terjadi keadaan tersebut dikarenakan pada media massa secara berkelanjutan menampilkan produk dengan upaya menampilkan produk-produk atau kebutuhan tertentu dengan upaya untuk membuat pembaca, mendengar, atau pemirsa akan menyaksikan terpengaruh untuk ikut meyakini bahwa mereka membutuhkan hal tersebut untuk kehidupan sehari-hari mereka. Misalnya, keluaran alat pembersih debu dengan desain yang baru dan menarik. Dengan penampilan semua fitur kelebihan membuat pembaca, pendengar, atau pemirsa merasa membutuhkan sebuah alat pembersih debu tersebut. Padahal di rumah sudah ada alat pembersih debu dengan fungsi dan fitur yang sama. Hal ini bisa dilihat dari bentuk pengiklanan yang inteks pada media tersebut. Nah, sekian itu saja dari saya. Sekian dari saya. Wallahumma fiqil aqwam tariqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.